Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Pilih prodi berkualitas di FEB Udinus. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Mas Agus, ini istimewa sekali karena pada siang hari ini kita kedatangan tamu teman-teman dari SMK. Iya. Nah, ini bisa dikenalkan juga tentang Udinus. Apa sih tahapannya untuk menjadi calon mahasiswa seperti apa, Mas Agus? Iya, untuk tahapannya sendiri pastinya mendaftar ya, mendaftar. Kami setiap tahun membuka 2 jenis pendaftaran ya, adik-adik yang sudah datang di sini ya. Halo. Ya, boleh bersuara ini. Oke, kami membuka 2 pendaftaran, jenis pendaftaran maksudnya ya. Yang pertama jalur prestasi atau kita sering sebut jalur PMDK. Jalur PMDK itu jalur yang paling mudah ya, karena memang pendaftarannya cukup melampirkan fotokopi rapot dari kelas 10 sampai kelas 11. Tapi kalau nanti mendaftarnya posisi di kelas 12 ya berarti sampai kelas 12. Berarti kelas 10 sampai semester 1 sampai semester 5. Seperti itu, minimal rata-rata rapotnya 80 per semesternya. Itu nanti bisa bergabung bersama Udinus lewat jalur PMDK atau prestasi. Seperti itu. Jadi kalian nanti kalau sudah kelas 12 bisa di awal kelas 12 itu sambil cari info gitu kan. Sudah dibuka pendaftarannya. Biasanya dari bulan Oktober seperti tahun ini, misal bulan Oktober 2019 lalu sampai nanti Maret 2020 ini. Untuk jalur PMDK terbagi 3 tahap, tahap 1, 2, dan 3. Gitu. Terus nanti setelah jalur ini kami tutup, selesai nanti disambung jalur reguler namanya. Kalau reguler, ini emang agak susah ya, karena masuknya ada seleksinya, ada ujian seleksi masuknya. Terus tidak ada fasilitas apapun. Nah kalau PMDK, enaknya itu bebas tes, dan ada keringanan uang gedung minimal 25%, maksimal 100%. Nanti tergantung poin yang terkumpul berapa, apakah menyentuh angka 100%, 75%, 50% atau cuma 25%. Oke, sudah terlihat ini wajah-wajahnya kayaknya sudah nggak sabar pengen kuliah di Udinus. Iya. Baik. Nah ini kalau yang punya prestasi gimana Mas Agus? Kalau yang punya prestasi mungkin bisa dimanfaatkan di jalur PMDK itu. Gitu. Tapi kami punya satu lagi jenis apa ya, kayak jalur ya, namanya jalur atlet. Nah ini bagi para atlet ya, taekwondo misalkan, basket, terus badminton, pencaksilat dan lain sebagainya gitu kan. Misal ada basic di situ gitu ya, ada kelebihan di situ, bisa dimanfaatkan untuk mencari beasiswa kuliah. Nah di Udinus ada beasiswa atlet, itu kalau nanti lolos seleksi, yang bersangkutan akan dibiayai Udinus full. Kuliahnya gratis di Udinus sampai lulus. Full kuliahnya? Betul dari sekali. Semester 1 sampai sampai semester sampai selesai. Hanya dikenakan biaya kesehatan 250.000 per semester. Ya, angka yang sangat kecil ya. 6 bulan hanya 250 untuk itu untuk dirinya sendiri, untuk asuransi kesehatannya dia sendiri. Seperti itu. Untuk yang lain full gratis. Itu tandanya Udinus itu bukan hanya memperhatikan prestasi akademik, tapi Betul, juga non-akademik. Di sini adalah gudangnya atlet ya, Udinus ini. Nah, bicara tentang prestasi, prestasi apa saja yang pernah ditorehkan dari FEB, dari Bu Ana dulu? Kalau di FEB kemarin tuh baru saja menjadi juara harapan 3 untuk kewirausahaan muda. Kewirausahaan 21 September sekitar itu juara harapan 3. Itu di tingkat nasional atau di tingkat provinsi? Tingkat provinsi. Ya. Kemudian yang kedua itu paduan suara yang di Taiwan itu 2018 kalau tidak salah itu juga meraih medali emas. Itu juga banyak mahasiswa dari mahasiswa dan dari akuntansi ya Bu ya yang terlibat di dalamnya ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang di BPK itu juga juara untuk publikasi ilmiah dari akuntansi. Sementara banyak yang baru kita ajukan lomba-lomba itu untuk akuntansi biar tambah berprestasi gitu. Oke, baik. Kalau di manajemen Pak Heri? Kalau di manajemen ya, kalau non akademik ya, kalau atlet itu paling banyak di manajemen. Banyak gitu ya. Stoknya paling banyak di manajemen. Ada motocross, sepak bola itu banyak. Tapi yang akademik kebetulan kan biasanya tim kewirausahaan itu tim ada akuntansi ada manajemen. Jadi bergabung bergabungnya sama kita di kewirausahaan itu. Gitu. Dan terakhir itu kemarin Mawapres itu kita juara kedua. Jadi karena tadi masuknya sudah orang-orang yang diseleksi dan itu sehingga banyak sekali juara itu sudah ada. Sudah banyak begitu sehingga tinggal mulai sedikit saja sudah mereka
bisa diandalkan untuk memperoleh. Untuk agenda di tahun 2020 ini, kompetisi apa nantinya akan diikuti, Pak Heri? Kalau kita rutin ya, kayak kewirausahaan itu, terus yang tingkat nanti kita kirim itu ya di tingkat nasional itu kita mau kirim untuk Mawapres itu. Kalau di akuntansi sama? Sama, tetapi kita cenderungnya ke lomba-lomba akuntansi, baik nasional maupun internasional. Apa saja lombanya, Bu Ana? Lombanya seperti di SNA, Simposium Nasional Akuntansi, itu semua orang-orang akuntansi melihat publikasi dari mahasiswa dan dosen. Kebetulan sekarang kan diwajibkan kerjasama antara dosen dan mahasiswa. Itu kita mencoba menjaring seperti itu. Dosen dan mahasiswa berkolaborasi. Apa yang dilakukan, Bu, dari dosen ini kepada mahasiswanya supaya mahasiswanya ini terus berprestasi? Kita ada semacam mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, mulai dari semester 1 kita lihat yang memang benar-benar dia tertarik di auditing, kita kumpulkan jadi satu. Yang lainnya juga sama, sehingga nanti dosen tetap akan membimbing mahasiswa-mahasiswa itu. Kalau di manajemen, Pak Heri? Kalau kita mau dorong mahasiswa itu untuk membiasakan diri untuk publikasi ya, kerjasama dengan dosen. Salah satunya sekarang tugas akhir mahasiswa itu bisa berupa publikasi, ya, internasional, nasional. Itu dalam rangka mendorong mahasiswa itu sudah terbiasa untuk mempublikasikan hasil pemikirannya itu. Itu yang kita dorong sekarang. Baik, publikasi. Nah, tapi yang tidak kalah penting adalah mental. Kadang-kadang mahasiswa ini kalau sudah ketemu sama rivalnya, wah sudah ciut duluan. Mental ini kan tidak kalah penting ya, Pak Heri dan Bu Ana, untuk disiapkan pada teman-teman yang ingin berprestasi begitu. Apa yang dilakukan sebagai pengajar? Sebetulnya di kelas itu tidak hanya kita mengajarkan tentang materi, tapi soft skill itu lebih penting ya. Itu keberhasilan seorang itu dari soft skill itu. Jadi mahasiswa itu di kelas itu dibiasakan diskusi, dia bagaimana menyampaikan idenya dengan baik, cara menyampaikan, cara menjawab. Nah, itu dibiasakan di kelas-kelas itu hampir semua mata kuliah itu ada diskusi, mahasiswa diminta membuat presentasinya, cara bertanya, ya, sehingga mereka berani begitu ya? Ya, tanpa dia sadari bahwa dia itu sudah terbiasa. Jadi kalau diskusi di luar sudah bisa diandalkan. Bu Ana, di akuntansi? Ada mata kuliah khusus, namanya bimbingan karir. Nah, itu memang banyak materi-materi yang di luar dari ilmiah. Jadi misalnya public speaking, bagaimana orang bisa bicara, bagaimana untuk berpenampilan yang menarik gitu dan sebagainya. Bagaimana cara melamar dan sebagainya, itu seperti itu. Baik, Bu, ini kita masuk di transformasi digital ya, di mana semuanya tuh sudah serba digital begitu. Kadang-kadang ini menyebabkan secara tidak langsung ada degradasi moral begitu, Bu, dari teman-teman mahasiswa era dulu dengan mahasiswa era sekarang pasti berbeda. Kalau dulu misalnya berkumpul ini cenderung menghargai atau lebih komunikatif begitu ya. Tapi kalau sekarang kita bisa kumpul di satu ruangan tapi bisa sibuk dengan gadget masing-masing. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, pendidikan karakter apa yang diterapkan pada teman-teman mahasiswa sekarang, Bu Ana? Kalau di akuntansi khususnya itu kami itu ada namanya kuliah online. Jadi di mana tempat bisa ada tugas dan sebagainya itu bisa lewat Google Classroom seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kami dari akuntansi itu kemarin ada 12 mahasiswa yang magang di BUMN. Jadi dari berbagai, ada Jakarta, ada Surabaya dan sebagainya, bisa secara tidak sadar itu bisa ketemu dan bisa saling memberi informasi atau apapun begitu. Tapi karakter itulah yang memang meskipun tidak ketemu tapi tetap harus saling berkomunikasi. Itu karakter yang harus dibangun seperti itu. Jadi harus bersinergi begitu ya. Baik, kalau di manajemen seperti apa, Pak Heri? Kita ada di samping pelajaran-pelajaran yang terkait dengan digital itu, kita juga ada namanya etika gitu, sehingga mahasiswa itu harus memahami etika di menggunakan gadgetnya misalnya. Apalagi kita ada di Jawa Tengah yang culture budaya Jawanya itu sangat kental gitu ya. Dia mesti harus
eh, di kelas saja kita sebetulnya sudah tidak boleh, begitu di kelas mati semua. Tidak boleh ada pelajaran dia bermain sendiri dengan asik dengan HP-nya, itu kita tidak boleh. Dan tadi di mata kuliah itu dosen itu menekankan bahwa apa yang kamu pakai itu akan berpengaruh terhadap masing-masing, sehingga harus bertanggung jawab. Jadi kita belajar bertanggung jawab menggunakan gadget itu. Nah, itu selalu ditekankan di situ. Karena kita itu hampir ada 5 mata kuliah yang terkait dengan media itu, penggunaan gadget itu. Ya, Mas Agus, kalau ada calon mahasiswa yang mendaftar, ini tes apa saja yang diberikan pada mahasiswa? Apakah hanya seputar akademik, wawasan secara umum, atau juga ada tes kepribadian? Untuk tesnya sendiri, untuk yang jalur PMDK memang ketika masuk itu memang penyaringannya dari nilai rapot ya, sama prestasi non akademik. Jadi selama SMA mungkin pernah juara apa gitu tingkat kabupaten kota sampai tingkat internasional. Piagam itu akan sangat-sangat berguna ya untuk menambah poin seperti itu. Nah, untuk seleksinya untuk yang PMDK memang bebas tes, jadi nggak ada seleksinya ya secara mungkin akademik, karena memang sudah kita lihat dari rapot. Tapi kalau yang di jalur reguler itu ada seleksinya pasti. Seleksinya itu kemampuan bahasa Inggris, sama bahasa Inggris. Ya, sama kemampuan logika. Ya, hanya 2 itu. Gitu kan. Berarti Tapi pendidikan karakter tidak masuk ke dalamnya? tidak, nanti masuknya setelah masuk Dinus. Baru nanti di setiap prodi itu nanti ada, kita mulai dari Dinus Insight itu sudah belajar mulai diajarkan ya. Betul. Setelah Dinus Insight selesai, nanti di awal semester itu setiap prodi itu ada namanya LKMM, tingkat dasar, sehingga nanti semua mahasiswa baru wajib ikut. Nanti yang yang menyelenggarakan setiap program studi seperti itu. Tetap kita ajarkan dari tingkat dasar, menengah, sama yang menengah itu tadi siang ini barusan diselenggarakan di gedung aula di lantai 3 itu untuk pendidikan LKMM tingkat menengah. Kemarin tadi diisi oleh Prof Edi gitu ya, Bapak Rektor kita, terus dari dinas ini Disporapar Jawa Tengah. Jawa Tengah, betul. Itu jadi kepemimpinan selalu diajarkan juga betul, untuk teman-teman karena mahasiswa. itu sangat penting memang. Ya, jadi kami harapannya mahasiswa kami itu tidak hanya di akademiknya, juga non akademiknya, terlebih di soft skillnya itu. Sehingga nanti kalau melamar pekerjaan ya, bersaing di dunia kerja itu mereka nggak kalah. Bukan karena saja soft skillnya bukan saja melamar pekerjaan, tapi mereka adalah calon pemimpin bangsa di masa betul, depan. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Kampus Corner, kami akan segera kembali.